orangnya nggak mau, ibaratnya saya angan-angan yang dalam pikiran saya belum tercapai, Bang. Halo, saudara semua, ketemu lagi di channel Awareness Talk. Ya, betul. Hari ini kita kedatangan teman my brother. Halo, Ya. Mas Wawan. Ini kontraktor, lihat gayanya kan mantap nih. Sebelum masuk, saya ingin Mas Wawan perkenalan dulu. Siap. Biar teman-teman juga tahu, ya kan? Ya. Nama, istri berapa? Nama apa lagi? Asal dari mana gitu ya? Oke, siap. Coba Mas. Perkenalkan, untuk nama saya Sumarwan. Oh, Sumarwan. Ya, tapi karena orang Jawa dengan kata su kan tidak lazim lah. Oke. Saya kasih nama Marwan. Oh, tapi di KTP? Kan di KTP Sumarwan. Sumarwan. Su itu Su. bisa jadi Jangan. bisa jadi apa namanya? Presiden kan Soeharto. Iya, tapi Susilo. Iya, nama Su itu nggak bagus. terus untuk nama tadi Sumarwan, tapi Panggilnya Marwan. panggilnya Marwan, Oke. gitu. Terus untuk alamat saya tinggal di Sedayu, Argomulyo, Yogyakarta. Oh, di Sedayu, Yogyakarta, Argomulyo. Sip. Tapi minum dulu Mas, biar nggak tegang. Agak tegang dikit tuh dulu tuh. Oke, yo. Kopinya enak. Ini beda rasa nih. Ini kopi pahit, itu kopi enak. Kopi pahit. Dan lanjut Mas. Untuk biodata saya dari 5 bersaudara. Oh, Mas 5 bersaudara. Saya anak pertama. Oh, berarti ada adik empat nih. Iya. Orang tua tani. Oh, oke. Orang tua tani. Jadi petani ya. Di Bapak juga tani, di Jogja juga. Oh, berarti Mas ini di Jogja nih ya? Di Jogja, saya tinggal di Jogja. Dari saya anak pertama. Terus adik kebetulan di Marinir. Tinggal di Medan sekarang. Terus yang kedua Angkatan Darat di 501 Medion Kostrat. Mantap nih, Iya. anggota semua. Yang ketiga? Ya, yang ketiga kebetulan cewek toh. S1 bagian MI, guru madrasah. Oh, madrasah. Yang kelima ini bontot karena baru lulus kuliah. Terus Kuliah di Jogja. di Jogja, tapi kebetulan sudah Wisuda. bukan apa, maksudnya masih perjalanan toh, masih kuliah, cuman Sudah sekarang kerja? karena dia masih mengikuti jejak kakak-kakaknya, dia pengen jadi anggota juga. Oh, laki. Berarti cowoknya 4, Cowoknya ceweknya 4, 1. ceweknya 1. Nah, ini menarik nih. Sorry saya tanya nih Mas. Siap-siap. Mas pendidikannya apa Mas? SMP bos. SMP. SMP, jujur saya SMP karena saya dari orang tua kan dari dulu untuk makan aja susah. Saya anak pertama, jadi saya mau pendidikan, saya mau kebetulan saya di saat Mau itu sekolah, mau juga keterbatasan ekonomi ya? Karena keterbatasan ekonomi dari orang, saya nyadar toh, ya udah saya tetap kerja aja. Gitu. Oh, sorry. Berarti Mas yang adik-adik yang masuk tentara, ada yang kuliah, yang ngebiayain Mas cuma bantu. Motivasi lah, saya penyemangat untuk adik-adik saya karena dari orang tua sudah saya melihat keterbatasan ekonomi adik saya. Jujur buat saya untuk menceritakan adik saya mau jadi tentara itu, yang pertama sekarang di Medan, adik saya yang nomor 2 tuh. Jujur saya di saat itu saya karena keterbatasan ekonomi adik saya di saat itu masih kerja sama saya. Saya dari SMP, jujur saya lulus SMP, saya tidak mau, ibaratnya saya tidak mau melanjutkan ke SMA karena tahu orang tua ekonomi gimana. Tapi kerja berarti setelah SMP? Langsung kerja setelah SMP. Pertama di saat itu saya kerja di
kerajinan patung asmat kalau dulu. Oh, Patung iya. yang ekspor di Bali. Iya, iya, iya. Yang patung-patung kecil-kecil itu. Iya, iya. Saya ikut Asmat kerja itu. sama orang. Tapi saya punya prinsip, Bang. Jadi dari kecil saya punya prinsip, saya nggak mau ikut kerja sama orang. Saya memperkerjakan orang, itu menjadi prinsip saya hidup. Oh, oke. Jadi motivasi saya. menarik. Berarti masih yang memotivasi adik saya. Sampai ada yang jadi tentara. Iya. Yang di Yang Medan pertama, itu apa namanya? Marinir. Yang di sini Kostrad. Dan di Kostrad 501 Madiun. 501 Madiun, ya. Yang ketiga SI Madrasah juga. Yang keempat keempat baru lulus. Yang kelima. Oh, yang kelima. Karena yang bontok toh. Iya, iya. Yang pertama kelima kan saya. Iya. Yang kelima mau tes juga. Tes polisi. Tapi dia nanti mau lulus, setelah lulus ya, berarti admil. Iya. Polisi ya? Enggak, tapi dia masih apa? Masih proses kuliah. Iya, ya, nanti setelah dia lulus. Beres kan? ya? Enggak sampai lulus. Kalau memang dia pun diterima, ini kan proses adil berarti Mas. pendaftaran. Jadi tetap Dan Mas nyoba. yang support semua ya? Ya support. Terus dulu Mas. Itu saya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi buat yang anak pertama, maksudnya nih bisa diambil hikmah ya, mau jadi anak pertama ataupun anak kedua, ketiga dan selanjutnya. Tapi saling memotivasi di keluarga. Motivasi Dan memang. ada risiko yang harus diambil kan? Iya. Karena dia pengen adik-adiknya bagus, keluarga Iya. nggak mampu, orang tua ya. Dalam hal ini tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai, akhirnya Mas lah yang mendorong. Saya mendorong. Jujur saya, kalau ceritakan ibaratnya Nanti masa nangis lalu, dong, Mas? Bang. Enggak. Saya menceritakan masa lalu lah ibaratnya. Adik saya mau jadi tentara marinir itu loh. Saya jujur, Bang. Pertama saya itu tadi kuli angkut pasir loh. Masukin dari nol. Adik saya berdua sama saya, Bang. Saat itu di 2000 gempa Jogja berapa? 2006 ya, kalau nggak salah. 2006 itu. Saya jadi kuli pasir, naikin pasir di truk, bongkar pas sama adik saya. Itu sambil adik saya pendidikan. Saya sambil daftar tentara di saat itu toh. Daftar. Kita nggak minta ke orang tua, Sendiri yang benar-benar kerja sama adik. Saya bantu, ini dapat berapa untuk ongkos, ibaratnya untuk itulah itu. Iya, untuk sampai jadi untuk tentara ya. Itulah yang Nah, Mas setelah adik itu berarti tes 2006 2007 berarti ya? Iya, 2006 ya. Setelah itu Mas kerja di sempat ngikut yang patung tadi. di patung. Terus ngikut pasir. Ya. Nah, habis itu mana lagi Mas? Setelah gempa kan bukan gempa. Kalau gempa saya masih di Jogja. Bongkar Muat. Atau setelah itu kan saya kerja di patung itu. Patung karena ada di Bali, ada bom Bali itu. Bom tahun Bali. berapa? Bom Bali 1 atau 2? Bom Bali 1. Kalau dua. 2006 bom Bali. Karena apa nih? Karena kita ekspor kan otomatis Terganggu. Iya. Kita terhambat di situ. Saya alih profesi lah. Iya. Alih profesi di ibaratnya marketing lah, jual beli tanah. Oh, bahasa kasarnya sekarang teh apa ya? Apa sih kalau di sana maklar sih, kalau di Maklar Jogja ya? maklar. Maklar ya? Iya. Maklar jual beli tanah. Iya. Setelah itu habis itu saya ketemu sama orang pengembang properti lah. Tapi sedikit banyak kan saya udah tahu. Maksudnya untuk harga tanah, untuk harga bangunan saya sedikit banyak karena tahu. Karena jujur saya dari awal setelah saya nikah 2010. Tahun 98. Hah? Ya amat 2010 ke 98. Bukan 98 saya nikah. 98. Habis itu kan saya tetap itu bongkar muat pasir, Mas nikah umur berapa Mas? Nikah umur berapa? Nikah umur 20, Bang. Nikah umur 20. Anak udah? Anak dari istri pertama dua. Oh berarti udah 4 kali nikah nih?
Bukan 4 kali. Oh, dua kali. Dua kali. Iya. Oh. Nama juga salah Mungkin ngomong. enggak. Iya. 2 kali. Yang pertama anak yang pertama umur sekarang 22 tahun. 22 tahun. Cewek, cowok? Cowok semua. Nah, kebetulan ikuti jejak saya sebagai kontraktor. Yang abang bilang lagi kan sempat cerita nih. Di Jogja. Mas Marwan sempat cerita anaknya sekarang pegang untuk pembangunan Kafe, coffee shop ya di Jogja. Karena saya suruh untuk luar kota dia nggak mau. Dan coffee shopnya punya Mas Rizal. Juga Mas Rizal. Punya Bang Rizal nih. Bang Nanti kita tanya ke Bang Rizal. Iya. Itu yang sekarang di Dinoan sama di Giwangan. Itu yang sama saya. Iya. Oh, siapa namanya? Rifki Aditya Saputra. Rifki Aditya Saputra. Mantap namanya Mas. Iya, makanya itu motivasi saya ntar di belakang pasti. Oh iya. Ada motivasi. Oh iya. Siap. Iya. Lanjut Mas. Terus setelah kerja di properti saya kan ya banyak lah pengalaman kelam. Mas di properti itu sebagai apa? Pemborong atau? Pemborong. Oh, udah mulai bangun rumah. Pemborong. Karena saya sebetulnya gini ya, dari awal sudah saya sampaikan, saya tidak mau jadi bawahan, jujur. Saya harus punya anggota. Harus punya anak buah. Anak buah. Jadi Nanti saya- bos nih, bos. Bukan bos. Kalau bos kan di atas saya masih ada. Cuman saya tetap nggak mau ikut orang lah. Iya. Itu masih di terakhir karena ibaratnya yang belum tercapai. Iya. Nanti pas terakhir kita nambah. Pasti. Oke, siap. Nah, sempat di properti itu di Jogja. Di Jogja, Sanjaya Properti dulu. Saja. Nah, habis dari properti kemana Mas? Saya di properti, saya kebetulan di saat properti ada problem lah. Ada masalah. Tapi nggak usah saya ceritakan. Tapi saya udah tahu masalahnya. Iya, Kan Mas pernah cerita. Iya betul. Akhirnya Mas kabur. Kabur di Bukan kabur sih. bukan kabur sih Iya, sebenarnya. bahaya itu. Karena kabur kan tidak Takutnya melarikan masalah. Iya. Itu lari dari masalah kalau kabur. Tapi habis waktu itu duit lumayan banyak juga ya. Duit lumayan banyak juga waktu di properti berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ya kabur itu. Oh iya. Oke, lanjut dari situ kemana? Saya lari, bukan lari. Itu saya karena pusingnya keadaan kondisi di karena situ. kondisi seperti itu saya malu sama orang lain. Nah, ibaratnya orang kanan kiri bilang itu wah, saya sudah ya udah saya ambil ikut temen lah. Di saat itu bukan saya kerja sendiri, saya ikut temen, ibaratnya mandor. Bang, saya di saat ini saya nganggur. Atau kamu ada kerja di mana? Mas, saya kebetulan di Sumba sama nyusul aja. Ya udah saya nyusul. Saya kerja sendiri bang, ibarat kerjakan plafon, kerjakan keramik, saya kerja sendiri di saat itu. Mantap ya. Sendiri ngerjain? Sendiri, jujur saya sendiri. Bener-bener sendiri, nggak ada Bener-bener sendiri. Nggak ada orang. Tapi malam ada orang. Hah? Pas malam ada teman kan pasti. Ada. Ada yang tuan rumah. Oh iya. Bukan. Di sana apa lain. Mas kerjanya di sana sebagai di mana? Di kantor dinas atau Di saat itu saya kebetulan ikut temen di pengembang juga, jadi di perumahan. Karena di perumahan kan saya begini bang, saya kan ibaratnya saya bergaul sama orang lokal toh. Kebetulan saya di saat itu saya ketemu sama anggota Kasium Polres Sumba Barat. Dia nawarin kerja sama saya, ibaratnya berarti kerja temannya sama Mas ini anggota ya polisi? Anggota polisi di sana, Kasium lah. Sambil Mas. Iya siap. Kopi, kita tos kopi. Mantap kali. Iyo, terus lanjut. Kasium di sana dan kebetulan nawarin kerjaan. Ibaratnya pertama pekerjaan rumahan lah. Oke. Plafon, ada keramik. Tapi yang kerja saya sendiri memang. Oh, Mas sendiri ngerjain. Anak gua ada tapi waktu itu udah ada rekrut pas. Belum ada anak buah bang. Kernet nggak ada gitu. Nggak ada, saya sendiri lah. Ibaratnya saya kerja sendiri. Saya dari pagi sampai, saya jujur bang, saya kerja kalau memang saya mau kerja, bangun tidur saya jam 6 lah. Kasium kan biasa toh untuk Polres kan menyiapkan untuk kebutuhan Polres. Tadi bangun pagi, saya pun ikut bangun pagi. Oh, Mas tinggalnya sama dia berarti? Tinggal sama dia, tinggal sama beliau di rumahnya. Dia sama beliau di sana ya, di NTB, Di NTT. NTT ya. Nusa Tenggara Timur di Baikabuba. Oh, Baikabuba. Terus kebetulan di saat itu ada penawaran di Polres pas ada renovasi apa namanya
papan nama, pagar. Oh, Mas bikin lagi. Iya, saya yang kerjakan, tapi saya ibaratnya konsultasi lah, karena di saat itu kan saya cuma sendiri toh. Saya minta izin sama Bang, kalau saya di sini kan saya sendiri, nggak mungkin saya kerja sendiri. Saya ikut bekerja untuk pekerja lokal. Oh, pakai orang lokal untuk. Ya, tapi kebetulan di saat itu beliau juga sudah ada jaringan untuk orang lokal, makanya tinggal kita merekrut itu, mempekerjakan mereka. Ya udah. Nah, habis dari Sumba, abang kemana? Saya habis Sumba, di saat itu saya pulang di Jogja karena itu pas waktu Lebaran tuh. Waktu mau Lebaran saya balik Jogja. Saya di saat itu komunikasi sama anak saya yang pertama tadi, karena kebetulan di anak saya kan masih komunikasi juga. Komunikasi, kebetulan dia ada ikut kan di saat itu ikut PT. Ikut PT, dia lelang, kebetulan menang di Semarang. Setelah menang di Semarang, manggil saya, Pak, ini ada kerjaan di Semarang, sampean handle ya. Oke. Ketemu saya sama direktur PT, saya ambil kerjaan itu, saya kerja di Semarang. Kerja di Semarang, setelah kerja di Semarang, di saat itu baru setengah main saya ada telepon sama Mas Alvin yang juragan kafe di Jogja tadi. Ini Mas Alvin yang sampai sekarang saya ikut di Sentul ini, Di Bogor. Oh, berarti Mas dari Jogja karena kenal sama bos yang sekarang, akhirnya dipanggil lah sekarang dapat kerja di Bogor. Tapi sebelumnya kan di saat itu di Semarang kan ada kerja di Jogja, Bos. Iya. Ada kerja di beberapa kafe, ternyata lancar lah. Ibaratnya di saat itu cuma satu malam beliau telepon saya. Kan sebelumnya udah kenal. Ada kontak saya juga. Terus telepon saya, Pak, sampean di mana? Saya di Semarang, Mas, ini kerjakan Poltekkes Banyumanik itu loh. Oh, itu Mas yang Poltekkes yang ngerjain? Iya, yang ngerjain. Kebetulan itu 3 lantai 2 gedung. Nah, sorry Mas itu sebenarnya di bagian apa sih Mas? Kan kalau di konstruksi itu kan banyak tuh, ada sipil, ada engineering, mechanical, electrical kan, ME kan, nah ada struktur juga. Saya sipil, Mas. Sipil. Tapi kebetulan di saat itu saya di Semarang, saya double sipil sama struktur. Berarti Mas ini bisa dikatakan karena pengalaman ya? Karena pengalaman, bukan karena sekolah. Nol, saya SMP. Oh iya ya. Jadi saya. Nah, tadi kan Mas sudah cerita tentang sampai sudah bekerja sama Pak Alvin sekarang. Iya. Pak Alvin di Semarang. Sekarang kerja di Bogor. Ya. Ada nggak prinsip hidup yang selama ini Mas pegang sambil sampai saat ini? Ya, prinsip hidup kita sekarang begini. Jujur, saya orangnya nggak mau ibaratnya saya kerja ikut seseorang yang yang belum sampai di hati sama saya. Harus klop lah ya. Yang klop. Kalau kebetulan di saat ini saya udah klop lah. Kenapa itu? Enggak, lanjut. Di saat itu kita sudah klop lah. Untuk selanjutnya untuk motivasi dan kebetulan di saat ini saya menyampaikan lah. Ibaratnya yang kita pegang adalah kejujuran. Karena banyak pengalaman saya, karena namanya orang proyek ya, banyak ada peluang ya. Ada peluang. Tapi saya jujur, saya minta, apalagi sama pekerja yang saya inginkan, namanya yang saya ingin tetap kejujuran kita pegang. Berarti prinsip hidup Mas. Prinsip hidup saya harus jujur. Kedua tadi Mas nggak mau kerja di di bawah orang yang nggak sependapat dengan sehati dengan kita. Ya, betul. Itu yang menjadi motif. Dan untuk selanjutnya saya masih ada angan-angan yang dalam pikiran saya belum tercapai, Bang. Oh, ada ini ya, harapan atau cita-cita? Harapan cita-cita yang belum tercapai. Di saat ini saya kebetulan, Bang, jujur saya utarakan lah. Boleh. Ibaratnya saya kalau ibarat kata orang merah lah, orang jelek di mata orang-orang.
Tapi jujur saya punya keinginan untuk berubah. Apa tuh Bang? Merah itu apa tuh? Merah itu kan dibilang orang di Jawa sana orang pemabuk atau main perempuan, padahal main perempuan saya nggak pernah main perempuan. Oke. Ketiga? Ya, ketiga saya ibadah. Oh, Saya ibadah di saat ini, istri sering mengingatkan untuk ibadah, karena saya belum, ibaratnya yang di hati saya belum, kok saya susah untuk melakukan itu karena apa? Mungkin karena itu belum ijabah lah. Kalau orang Islam. iya betul. Tapi saya inginkan dan belum tercapai, saya mau ibadah 5 waktu, atau kalau untuk yang lain-lain, untuk motivasi saya, yang saya ingat di hati saya dan saya untuk anak saya yang sekarang kerja di properti itu, yang kerja sealiran dengan saya. Semoga itu untuk ke depan menjadi yang lebih baik, dan kita mau bikin PT sendiri, Bang. Lebih baik dari Mas Wawan kan, terus pengen punya perusahaan sendiri, jadi bekerja satu keluarga lah ya, sama-sama dengan anak. Iya, Pak. Itu harapan saya yang belum tercapai. Semoga itu menjadi ijabah dan iya, karena kan teman-teman juga yang seumuran sama Mas, ya tadi Mas cerita kan, iya, jadi betul. sebelumnya udah Mas cerita bahwa pengen banget nih berubah dari sifat yang karena dengan teman-teman saya yang di sana sekarang udah berubah, sudah melakukan 5 waktu, sudah itu yang saya menjadi, kenapa saya belum bisa itu. Siap. Kita doain supaya Amin. Apa yang menjadi cita-cita Amin. Mas Wawan bisa tercapai. Apa yang menjadi harapan, pengen punya perusahaan. Amin. Ya. Karena memang beliau langsung dari nol banget. Amin. Bekerja dari nol, terus bisa membantu saudara, adik abang kan gitu ya. Nah, sekarang anak juga di posisi sebagai konstruksi kontraktor juga dan bisa berjalan. Ya kita doain lah semoga amin tercapai. Kita punya moto tidak pernah mati dan tidak pernah kalah. Amin. Itu never die, never lose. Terima kasih udah mampir. Mas Wawan, semoga semua bisa berjalan lancar. Makasih, Bang. Thank you. Gini dong Mas. Thank you. Oke, Bang. Foto dulu, tadi kita belum foto. Oke, Bang. Siap. Sabar, foto dulu. Sekali lagi. Oh, ganti ya. Oke, siap. Dari dalam dong, apa? Ya Bang, sehat Bang. Sehat, Mas. Ya, Mas. Mantap. Ini salamin yang ini. Itu loh, Mas. Ini. Saya semangat. Maksudnya berubah loh. Sama jadi. Iya. Jadi kayak 10 tahun lebih muda dari yang kemarin.